Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 13 Februari 2025 dengan Sari Berita. Pemkab Ngada gulirkan wacana pembatasan pergerakan kendaraan bertonase berat di Kota Bajawa. MAN ND luncurkan aplikasi Smart Madrasah. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ngada tengah menggulirkan wacana pembatasan pergerakan kendaraan bertonase besar di Kota Bajawa. Aturan tersebut akan dituangkan dalam instruksi Bupati yang saat ini tengah dirancang oleh Dinas Perhubungan. Informasi selengkapnya disampaikan Oris Goti. Bebas di tepi jalan umum karena jam 6 sore kan? Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada saat ini tengah menyusun naskah instruksi Bupati terkait pembatasan aktivitas kendaraan bertonase besar di Kota Bajawa. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, Bobi Isu, Senin 10 Februari mengatakan rancangan aturan ini nantinya akan ditelaah oleh bagian hukum Setda Ngada untuk memastikan tidak bertentangan dengan regulasi lain. Bisa direalisasikan tahun ini ya untuk instruksi Bupati? Iya, bahkan dalam bulan Maret mungkin sih. Karena ini bulan kami sementara buat instruksi, kami harus bawa ke bagian hukum. Dan prosedur itu bagian hukum harus dikoreksi dulu supaya kami data naskah akademik ya, supaya mereka bisa lihat dengan naskah akademik yang kami susun itu tidak bertabrakan dengan regulasi sebagai hukum. Bobi Isu menjelaskan aturan ini akan membatasi waktu operasional kendaraan besar di Kota Bajawa. Rencananya kendaraan bertonase besar hanya diperbolehkan masuk mulai pukul 18 WITA untuk bongkar muat dan harus keluar dari Kota Bajawa sebelum pukul 6 WITA. Untuk mengakomodasi kendaraan yang terdampak aturan ini, Disub Ngada berencana menyediakan lahan parkir di Turekisa tak jauh dari lokasi ujikir dengan luas mencapai 1,8 hektar. Namun fasilitas ini akan dikenakan retribusi. Yang rencana ke depan kita mau mengatur jadwal masuk. Rencana kami itu jam 6 sore mereka boleh masuk. Mereka bongkar bebas di tepi jalan umum karena jam 6 sore kan. Jam 6 pagi kalau mereka tidak punya gudang dalam Kota Bajawa, mereka harus keluar ke Batu Jati. Nah, mereka pasti pertanyakan, kalau kami keluar ke Batu Jati, kami tidak punya lahan parkir. Sebenarnya bukan kewajiban pemerintah. Itu bukan kewajiban pemerintah, tapi kita juga kebetulan punya lahan di Gunung Kir. Di Gunung Kir itu kan kita punya lahan 1,8 hektar. Lebih lanjut, Bobi Isu menyebutkan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan di masa kepemimpinan Bupati Marianus Sae, meski saat itu lebih difokuskan pada pembatasan kendaraan di jalan kabupaten. Kali ini aturan yang sedang dirancang hanya akan diberlakukan dalam wilayah Kota Bajawa. Dari Ngada, RRI ND Oris Guti melaporkan. Pendengar, bangunan Puskesmas Boganatar di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur NTT rusak berat akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu dan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Sementara dilayani tetapi ditutup dengan terpal karena orang melahirkan kita tidak bisa ada alasan. Kerusakan gedung Puskesmas Boganatar ini meliputi ruang rawat jalan, rawat inap bersalin, dapur gizi, rumah tunggu kelahiran, ruang isolasi, mes tenaga kesehatan. Atap gedung bangunan Puskesmas Boganatar bocor karena terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki, sehingga apabila terjadi hujan, air hujan langsung memenuhi seluruh ruangan. Para tenaga kesehatan telah mengevakuasi seluruh peralatan medis ke ruangan yang masih bisa digunakan, namun untuk pelayanan terhadap pasien dilakukan di depan halaman Puskesmas Boganatar di bawah tenda yang dibangun BPBD Sika. Kepala Dinas Kesehatan Sika Petrus Herlemus kepada RRI mengatakan bahwa kerusakan paling parah terjadi di bagian atap, kerangka bangunan, dan dinding. Akibatnya sejumlah ruangan seperti ruang rawat jalan, rumah tunggu kelahiran, laboratorium, dapur gizi, dan beberapa ruangan lain
tidak bisa digunakan. Sudah rusak total, mulai dari rawat inap tidak bisa dilayani, turun ke bawah itu ada rumah mes dokter, mes nakes juga tidak bisa ditempati, kemudian dirawat inap kebidanan sementara dilayani tetapi ditutup dengan terpal karena orang melahirkan kita tidak bisa ada alasan. RTK, rumah tunggu kelahiran juga rusak, dapur gizi rusak, kemudian laboratorium rusak, gedung ruang isolasi rusak, dan sekarang ada pelayanan rawat inap, rawat jalan sekaligus itu di gedung rawat inap. Dan itu kita buat sekat, dan di rawat inap pun sekalipun itu ditutup di atas dengan terpal. Menurut Petrus Herlembos, perbaikan puskesmas Bukanatar harus menjadi prioritas karena melayani warga di beberapa desa di perbatasan. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai 3 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melaporkan kondisi puskesmas itu kepada penjabat Bupati Sika dan DPRD setempat. Selain gedung puskesmas Bukanatar yang rusak berat, sarana kesehatan seperti Pustu, Polindes, Poskesdes, dan 13 posyandu yang ada di wilayah kerja puskesmas Bukanatar dalam kondisi rusak berat. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Sika untuk memperhatikan kondisi gedung puskesmas Bukanatar yang dalam kondisi rusak berat akibat terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewoto Bilak-Laki di Kabupaten Flores Timur. RRI Andeferi Soo melaporkan. Pendengar, Madrasah Aliyah Negeri Man Ende telah meluncurkan aplikasi Smart Madrasah dan juga pembelajaran digital. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Aplikasi Smart Madrasah ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dan memperlancar proses pembelajaran di madrasah. Aplikasi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan memungkinkan kepala madrasah, guru, dan orang tua untuk memantau kehadiran siswa, materi pembelajaran, dan aktivitas di kelas. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri ND, Haji Tarun Talib, menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan solusi terhadap masalah pengelolaan data yang sangat banyak dan tersebar, dan dengan adanya aplikasi ini data dapat dikelola secara terpusat dan mudah diakses oleh berbagai pihak terkait. Semua pihak termasuk wali kelas dan orang tua dapat memantau kegiatan siswa secara langsung melalui smartphone. Selama ini kita melihat agak sedikit hambat dalam hal pelayanan di madrasah. Hambatannya itu karena ini datanya begitu banyak, kemudian harus kita aplikasikan dan kita tindak lanjuti dalam kegiatan proses pembelajaran di madrasah. Data itu baik itu menyangkut guru, data yang berkaitan dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran, maupun sarana prasarana lainnya yang ada di madrasah. Berdasarkan itu, teman-teman kita di madrasah mencoba untuk meramu seperti apa dengan begitu banyaknya data yang perlu kita siapkan di madrasah ini, sehingga kita buat suatu terobosan di mana data itu kita connect semua menjadi satu sehingga semua orang bisa mengontrol data itu. Meskipun aplikasi ini baru pertama kali diterapkan di Man ND, namun Haji Tahrun menyebutkan bahwa aplikasi ini siap untuk dibagikan kepada madrasah lain yang berminat. Aplikasi ini juga mengintegrasikan pembelajaran digital yang memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif dan modern. Ini inovasi dan kreativitasnya teman-teman di madrasah. Ini untuk di NTT mungkin langkah pertama itu khususnya di madrasah itu barangkali di Madrasah Aliyah Negeri ini. Sebelum launching itu kita uji coba dulu di lingkungan kita di madrasah. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan kemarin kita uji coba dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Hambatannya tidak terlalu besar. Jika teman-teman guru siswa itu yang penting di handphonenya itu selalu punya data. Ini kita coba kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, bisa diaplikasikan di madrasah khususnya di Man Ende. Insyaallah kedepannya kita akan membuat yang lebih smart lagi lah. Haji Tahrun berharap dengan adanya smart madrasah ini diharapkan proses belajar mengajar di madrasah menjadi lebih efisien dan terorganisir dengan baik serta lebih mudah dipantau. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dekar Jalan Trans Utara Flores putus diterjang banjir. Warga dusun Lokalade bangun jalur darurat. Selengkapnya Rovinus Fula melaporkan.
Warga Dusun Lokalande, Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berjibaku membangun jalan darurat pasca ruas jalan tersebut putus diterjang banjir. Camat Kota Baru Agustinus M. Sanggu saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 12 Februari 2025 mengatakan pasca hujan deras melanda wilayah Kecamatan Kota Baru dengan intensitas tinggi sejak akhir Januari lalu hingga saat ini mengakibatkan deker ruas jalan Trans Utara Flores tepat di Dusun Lokalande, Desa Tou diterjang banjir. Menurut Agustinus, ketika ada hujan dengan intensitas tinggi sejumlah titik ruas jalan Trans Utara Flores termasuk di wilayah Kecamatan Kota Baru sudah dipastikan ada jalan yang putus. Ia menjelaskan kejadian tersebut bukan baru sekali tetapi sudah sering terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika ada hujan sangat mengganggu aktivitas transportasi masyarakat ketika melintasi ruas jalan Trans Utara Flores. Camat Kota Baru mengatakan kejadian yang sama juga terjadi pada tahun lalu, kemudian dilakukan penanganan darurat oleh Dinas PUPR Kabupaten Ende dan hari ini ketika hujan datang, deker tersebut kembali diterjang banjir. Lalu begitu putus total ya, dari PU teman-teman kasih gusur lebar air timus deket, bisa ketak-ketak begitu hujan yang minggu lalu yang deras itu yang akhirnya dia bawa lari ya ke teman-teman di stasiun itu masyarakat sekitar swadaya Susun Batu Pasir timur sebelah bawah. Tadi pagi itu hujan besar itu teriak dari Marole mungkin dari Ndondo dengan satu penuh dengan kelapa itu begitu turun itu pas hujan akhirnya naik akan dibawa terkeluar terus. Akhirnya sampai sekarang terkandas. Masih berusaha. Semua bis dari Mbai, dari Medan, mana masih terputus tuh. Camat Kota Baru mengakui memang untuk pekerjaan deker jalan membutuhkan biaya besar, tetapi untuk saat ini ia berharap paling tidak dapat dilakukan penanganan secara darurat dengan memasang bronjong sehingga kendaraan bisa melewati. Sementara itu, anggota DPRD Ende Virgilius Kami dari fraksi Demokrat mendesak pemerintah Provinsi NTT untuk segera menangani ruas jalan Trans Utara Flores karena ada beberapa lokasi pada titik tertentu di ruas jalan provinsi tersebut nyaris putus dan belum ada penanganan secara serius dari pemerintah Provinsi NTT. Mengenai deker yang sering diterjang banjir, seharusnya di lokasi tersebut segera dibangun jembatan. Jikalau memang tidak dibangun, masyarakat pengguna jalan akan menanggung resiko ketika melintasi jalan Trans Utara Flores. Kondisi itu memang kondisi yang sangat ya, prihatin lah. Di situ ada dua titik, satu di sebelah situ yang sudah dekernya sudah di bawah sudah bolong semua, bahkan sudah sampai dengan setengah. Itu kalau jebol itu berarti selesai, berarti bisa lewat lagi. Ya putus total. Ya paling tidak ya ini tahun harus sudah bisa jadi ditangani. Kalau memang tidak ya risikonya sudah yang menderitanya kan ya sudah pasti masyarakat yang pengguna jalan sudah pasti akan menderita itu. Karena itu sudah dijanjikan kemarin waktu pertama deker itu jebol sudah dijanjikan orang dari provinsi bahwa nanti akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ternyata sampai dengan saat ini belum juga di. Virgilius menambahkan ketika pertama kali deker tersebut jebol terbawa banjir tahun lalu sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi bahwa akan dibangun dalam waktu dekat. Ternyata sampai saat ini belum ada realisasi. Virgilius mengakui kondisi jalan Trans Utara Flores pada sejumlah titik memang sangat prihatin dan butuh penanganan secara serius oleh pemerintah provinsi. Jikalau dibiarkan maka akan semakin parah bahkan bisa putus total. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat minta masyarakat jaga kebersihan lingkungan terutama di spot wisata. Epi Wahab melaporkan. Menjaga kebersihan lingkungan tentu hal yang penting apalagi untuk kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kebersihan lingkungan. Akan tetapi tetap masih saja ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar area spot wisata seperti Kampung Ujung, Kampung Cempa, Kampung Air dan kawasan sekitar Puncak Waringin serta Batu Cermin. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi, mengatakan akan memasang CCTV di setiap tempat yang sering terjadi aktivitas di mana masyarakat yang suka buang sampah sembarangan dan jika ditemukan akan langsung ditindak tegas. Pada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih. Ada beberapa langkah yang sedang didesain akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV beberapa spot yang selama ini orang gemar membuang sampah di
spot-spot yang telah kita identifikasi. Yang pada saatnya kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas. Tentu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan menjaga kebersihan Kota Labuan Bajo agar bebas dari sampah, mulai dari sosialisasi, kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih yang melibatkan lintas sektor, penyiapan armada angkutan sampah berikut petugas kebersihan, tempat pembuangan akhir sampai pada regulasi berupa Perda dan Perbup retribusi sampah, namun itu belum cukup juga untuk menekan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang. Kendati demikian, Bupati juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan sehat dan sebagai cerminan sebagai warga destinasi kawasan pariwisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Untuk menghadapi target peningkatan produksi ikan tangkap tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten ND merencanakan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas nelayan lokal. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI mengatakan salah satu langkah utama yang akan diambil adalah mengadakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada di wilayah pesisir utara dan selatan Kabupaten ND. Penyuluhan yang direncanakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada nelayan tentang pentingnya meningkatkan intensitas kegiatan melaut mereka. Dijelaskan, melalui peningkatan jumlah waktu melaut dan teknik yang lebih efisien, diharapkan produksi ikan tangkap dapat meningkat secara signifikan pada tahun 2025. Untuk tahun 2025 ini kita mencoba untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok-kelompok nelayan supaya mereka mungkin untuk hari melaut nanti mungkin mereka bisa lebih tingkatkan lagi sehingga mungkin produksinya lebih maksimal. Lanjut Sardin, keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dalam penyuluhan nanti akan diberikan informasi mengenai cara-cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menangkap ikan sehingga dapat menjamin keberlanjutan sektor perikanan di masa depan. Ditambahkan, pihaknya berharap dengan adanya program penyuluhan, sektor perikanan tangkap akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten ND. Berita terakhir. Badan Pengurus Akuatik Indonesia Kabupaten ND dilantik secara resmi oleh Ketua Akuatik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan. Adapun prosesi pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu 12 Februari 2025 bertempat di Aula Multipurpose RRI ND. Ketua Akuatik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobi T. Pitobi MBA mengucapkan limpah terima kasih kepada Badan Pengurus yang telah bersedia untuk dilantik secara resmi menjadi Badan Pengurus Akuatik Indonesia Kabupaten ND periode 2024-2028 untuk memajukan cabang olahraga akuatik di Kabupaten ND. Jadi sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih sudah mau menjadi pengurus. Dan juga bukan hanya pengurus saja yang biasa-biasa. Kabupaten ND ini di bawah kepemimpinannya Pak Stef ini luar biasa. Prof kemarin juara 3 Ibu ya. Dari 22 kabupaten kota yang ada di NTT juara 3, habis Kota Kupang, Sika dan Kabupaten ND. Pada kesempatan tersebut, dirinya memohon dukungan dari pemerintah Kabupaten ND serta lembaga DPRD Kabupaten ND untuk bersama-sama membangun dan memajukan olahraga renang di Kabupaten ND. Ditambahkan Bobi bahwa pelaksanaan PON 2028 yang sudah di depan mata namun masih sangat jauh dari harapan, di mana menurutnya bahwa hingga saat ini dari persiapan atlet masih sangat minim. Selain itu menurutnya untuk mencetak atlet yang berprestasi di masa mendatang maka perlunya dipupuk atlet-atlet usia dini. Sementara itu, Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten ND, Stefanus Ago SH, dalam sambutannya menuturkan bahwa pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni jalur pendidikan melalui U2SN dan melalui jalur organisasi. Dirinya mengharapkan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati ND yang baru dengan tagline ND baru, kiranya dapat mengemas lebih baik fasilitas-fasilitas olahraga yang kurang mendapatkan perhatian sehingga dapat memajukan olahraga dan tercipta atlet-atlet Kabupaten ND yang berprestasi. Kepada Pak Michael sebagai Ketua DPRD ND, diharapkan dengan kepemimpinan Deldo yang punya semangat inovatif, artinya bahwa segala sesuatu yang seraku, segala sesuatu yang tercicir dihukum kepada, dikemas menjadi baik,
biarkan cabang olahraga di Kabupaten Ende bertumbuh subur dan membawa keharuman bagi Kabupaten Ende dan prestasi untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Ludger Naga Jawa SPD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende yang telah merestui dilaksanakannya pelantikan Badan Pengurus Akuatik Indonesia Kabupaten Ende. Dirinya menuturkan pelantikan atau pengukuhan Badan Pengurus Cabang Olahraga sangat penting. Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan semua cabang olahraga di Kabupaten Ende untuk melakukan pengukuhan maupun pelantikan badan pengurus, sehingga ke depan apabila ada kegiatan-kegiatan resmi tidak mengalami kesulitan, terutama administrasi. Turut hadir pada pelantikan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Ende Mikael Badeoda, Kasat Pol PP Kabupaten Ende Emmanuel Taji, Kepala LPP RRI Ende Robin Hood Cimbolon, serta Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Margareta Heo. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.